Ini izin saya akan memulai seminar pada hari Selamat sore Bu Ida, selamat datang Bu Ida juga selaku mentor daripada Ibu Rizka Desi. Kemudian di tengah-tengah kita telah hadir ada Ibu Retno selaku penguji. Langsung saja kepada Ibu Rizka untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Waktu kurang lebih 20 menit, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ida Suyanti, SPD MMPD selaku mentor dari Kepala Sekolah SMPN 19 Kota Bandung. Yang terhormat Ibu Retno Setijowati MS selaku penguji, dan yang terhormat Ibu Maria Angela Widya Puspasari SMM selaku coach. Hari ini saya akan memaparkan terkait rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pembiasaan Membaca Al-Quran pada kelas 7 SMPN 19 Kota Bandung secara blended learning menggunakan Zoom Meeting. Perkenalkan, nama saya Rizka Desi Rahmawati. Saya sebagai peserta Latsar CPNS Angkatan 10 dengan NDH 32. Saya bertugas di instansi SMP Negeri 19 Kota Bandung. Jabatan saya sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 19 Kota Bandung. Latar belakang saya untuk melaksanakan rancangan aktualisasi ini yaitu sebagai pegawai ASN, saya harus mampu melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dalam mempererat persatuan dan kesatuan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dan saya bertugas di SMP Negeri 19 Kota Bandung sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan latar belakangnya juga mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009 bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia di jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tujuan aktualisasi ini ialah pertama, membentuk ASN yang profesional dan berkarakter, yang dibentuk melalui kebiasaan berdasarkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, serta bisa melaksanakan peran dan kedudukan ASN dalam NKRI. Yang kedua, memperoleh pengalaman nyata tentang penerapan nilai-nilai dasar Aneka yang akan diterapkan di instansi tempat bekerja. Dan yang ketiga, sebagai penerapan aktualisasi dari berbagai teori yang diperoleh dari Diklat-Sar CPNS Angkatan 10 yang dilaksanakan oleh Puslatbang PKASN LAN. Manfaat dari aktualisasi ini, pertama, bagi saya sendiri dapat mengimplementasikan nilai aneka dan peran kedudukan ASN dalam melaksanakan kegiatan dan dapat mengaplikasikan manajemen ASN, rule of government, dan pelayanan publik. Manfaat bagi instansi atau organisasi yaitu mengembangkan kualitas tugas ASN sebagai profesi pelayanan masyarakat yang prima dan memberikan solusi dalam pemecahan masalah terkait peningkatan motivasi belajar siswa.
Dan manfaat aktualisasi untuk peserta didik ialah peserta didik akan mendapatkan pendidikan yang memerdekakan, belajar tanpa dipaksa, berprestasi tanpa stres, disiplin tanpa ditakut-takuti, hingga peduli pada sesama tanpa ada syarat. Peserta didik akan lebih baik dalam belajar, lebih percaya diri, dan mulai tumbuh sikap tanggung jawabnya. SMP Negeri 19 Kota Bandung ini yaitu tempat saya bertugas. Alhamdulillah SMP Negeri 19 Kota Bandung ini mendapatkan tanggal SK pendiriannya pada tanggal 1 April pada tahun 1977. SMP Negeri 19 memiliki visi dan misi. Visi dari SMP Negeri 19 ini yaitu berkarakter terpuji, gemar literasi, berprestasi, dan berbasis teknologi. Misi dari SMPN 19 Kota Bandung, pertama, menanamkan sikap religius, sopan, dan santun dalam pergaulan, mencintai lingkungan, serta bertanggung jawab dan mandiri. Yang kedua, menjadikan generasi cerdas dan pintar dengan gerakan literasi sekolah. Yang ketiga, menciptakan sistem pembelajaran yang aman dan nyaman, membina dan melatih guru profesional, dan pengembangan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan melalui barcode. Dan yang keempat, menerapkan pengelolaan sekolah melalui sistem informasi dan teknologi sivitas sekolah terampil IT. Adapun nilai-nilai organisasi atau instansi dari SMPN 19 Kota Bandung ini, pertama, terciptanya budaya sekolah yang religius melalui pelaksanaan keagamaan. Yang kedua, terciptanya kesadaran dan kemandirian warga sekolah. Yang ketiga, meningkatkan prestasi peserta didik, baik akademik maupun non-akademik. Dan yang keempat, terciptanya sekolah yang berwawasan lingkungan. Ada beberapa komite sekolah di dalam struktur organisasi. Salah satunya, ini saya ingin menyampaikan terkait tupoksi guru, di mana guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yaitu membuat kelengkapan mengajar dengan baik dan lengkap, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan, dan ujian, melaksanakan analisis hasil ulangan harian, dan lain sebagainya. Selama saya menjalankan tugas di SMPN 19 Kota Bandung ini, saya mendapatkan beberapa isu yang dapat diangkat dalam rancangan aktualisasi ini. Di antaranya ialah satu, belum optimalnya pembiasaan membaca Al-Quran di masa pandemi pada kelas 7 SMP Negeri 19 Kota Bandung. Yang kedua, belum optimalnya dalam pemakaian LMS sebagai pengembangan IT untuk pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 19 Kota Bandung. Yang ketiga, belum optimalnya pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 19 Kota Bandung. Isu-isu tersebut berkaitan erat dengan peran serta kedudukan ASN dalam hal manajemen ASN dan pelayanan publik, seperti halnya di dalam manajemen ASN. Seharusnya seorang guru dapat profesional dalam mengemban setiap tugasnya, serta mampu bersaing dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang. Selain itu, dalam pelayanan publik seharusnya berbagai pihak pun mampu memberikan pelayanan yang maksimal agar peserta didik mampu mencapai setiap tujuan dalam capaian pembelajarannya. Dalam menganalisis isu ini, saya menggunakan metode APKL aktual, problematika, kehalayakan, dan layak. Untuk menilai aktual itu, apakah isu itu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kemudian menilai problematika, jadi permasalahan yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya segera mungkin. Kemudian kehalayakan, ini
menilai isu itu menyangkut hajat hidup orang banyak dan menilai dari layak, jadi masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan pemecahan masalahnya. Dalam menentukan prioritas isu, saya menggunakan teknik APKL dengan menggunakan juga skala Likert, di mana didapat jumlah terbesar dengan nilai 20, yaitu dari isu pertama. Belum optimalnya pembiasaan membaca Al-Quran di masa pandemi pada kelas 7 SMP Negeri 19 Kota Bandung. Penyebab isu ini terjadi karena dalam pelaksanaan pembiasaan baca Al-Quran sebelum adanya pandemi, guru memang sudah terbiasa untuk melaksanakannya. Namun saat pandemi ini, guru belum terbiasa untuk mencoba melakukan pembiasaan ini secara virtual. Jadi hanya baru memberikan secara penugasan untuk mencatat catatan harian terkait pembiasaan membaca Qurannya. Guru masih ada yang merasa kesulitan dalam mengoperasikan sistem komputer terlebih pada guru senior. Dan belum semua guru juga dapat memahami sepenuhnya dalam menggunakan sistem aplikasi LMS untuk pembelajaran jarak jauh. Dan guru belum terbiasa untuk mengasah kemampuannya agar lebih kreatif dan menarik dalam penyampaian materi. Lalu dampak yang akan terjadi jika gagasan pemecahan isu itu tidak dilaksanakan, maka akan adanya kesalahan dalam membaca Al-Quran yang sulit untuk diubah, kebiasaan pelafalan huruf hijaiyah yang salahnya. Lalu guru menjadi kurang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan metode, modul ajar, dan materi pembelajaran. Dan nanti akan menghasilkan mutu lulusan yang tidak berkualitas dan lemah karena kurangnya minat belajar dan motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran daring. Dampak tersebut tidak sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh SMP Negeri 19 Kota Bandung, di mana di dalam visi dan misi disebutkan bahwa SMP Negeri 19 Kota Bandung harus berkarakter terpuji, menanamkan sikap religius, serta berbasis teknologi. Sedangkan pada kenyataannya ada sebagian guru yang belum bisa optimal dalam memahami dan mengoperasikan kemajuan teknologi tersebut, sehingga dalam pelaksanaan pembiasaan membaca Al-Quran untuk menjadikan sekolah yang religius belum bisa terlaksana dengan baik. Nah, penyebab siswa kurang antusias dalam pembiasaan membaca Al-Quran itu mungkin dikarenakan karena suasana belajar yang membosankan. Untuk itu, perlu sebuah inovasi baru demi terciptanya suasana belajar dalam pembiasaan membaca Al-Quran dengan menyenangkan. Di antaranya ialah memanfaatkan teknologi, sehingga pembelajaran ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode blended learning. Hal ini mengharuskan kita untuk memiliki beberapa kecakapan utama seperti komunikasi yang baik, kolaborasi, memecahkan masalah, dan kreatif. Untuk itu, maka saya selaku penulis menawarkan gagasan berupa inovasi pemanfaatan metode blended learning ini untuk menunjang tercapainya sekolah yang berbasis religius. Blended learning merupakan metode belajar di mana proses belajar tatap kelas berpadu dengan proses e-learning secara harmonis. Dalam pelaksanaannya nanti akan dibagi pelaksanaannya akan diuji pada kelas 7, satu level. Namun pada pelaksanaan kegiatan nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok agar bisa lebih terpantau, khususnya dalam membaca Al-Qurannya. Dan nanti akan ada kegiatan seperti sinkronus dan asinkronusnya. Pada kegiatan sinkronus dan asinkronus ini, nanti 2 kelompok ini akan berbeda. Jadi dalam 1 minggu untuk kegiatan sinkronus, setiap klaster itu akan melaksanakan 2-3 kali dalam pembiasaan membaca Al-Quran secara virtualnya menggunakan Zoom Meeting.
Adapun kegiatan aktualisasi yang nanti saya akan lakukan, pertama saya akan berkonsultasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah, menyampaikan rancangan metode pembelajaran blended learning dalam pembiasaan membaca Al-Quran dengan jujur yang berkaitan dengan nilai anti korupsi, jelas yang berkaitan dengan nilai akuntabilitas, dan ramah berkaitan dengan etika publik. Lalu nanti saya meminta feedback dari kepala sekolah dan hasil dari saya mendapatkan feedback tersebut, nanti saya akan menerima secara cepat tanggap yang berkaitan dengan nilai komitmen mutu dan melaksanakan dengan bertanggung jawab yang berkaitan dengan nilai akuntabilitas atas amanah yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Dan kegiatan pertama ini insya Allah akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Juli. Kegiatan kedua, sosialisasi metode pembelajaran blended learning dalam pembiasaan membaca Al-Quran kepada guru-guru pendidikan agama Islam. Yang pertama saya akan memberi tahu terlebih dahulu kepada seluruh guru pendidikan agama Islam akan diadakannya rapat koordinasi tentang penggunaan metode blended learning dalam pembiasaan membaca Al-Quran dengan ramah dan sopan yang berkaitan dengan nilai etika publik dan tanggung jawab yang berkaitan dengan nilai akuntabilitas. Lalu diadakannya rapat koordinasi antara teman-teman guru pendidikan agama Islam dalam menggunakan metode pembelajaran blended learning dalam pembiasaan membaca Al-Quran dengan jelas yang berkaitan dengan nilai akuntabilitas serta sopan yang berkaitan dengan nilai etika publik. Dan nanti saya akan mendapatkan feedback juga dari rekan-rekan guru pendidikan agama Islam di sekolah. Saya akan menerima masukan dari guru-guru tersebut dengan cermat yang berkaitan dengan etika publik. Setelah itu saya akan bertanggung jawab yang berkaitan dengan akuntabilitas atas masukan yang diberikan oleh rekan-rekan. Dan kegiatan kedua ini insya Allah akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Juli. Kegiatan ketiga yaitu persiapan metode blended learning. Di sini nanti saya akan membuat terlebih dahulu perangkat pembelajaran dengan yang dibutuhkan untuk metode blended learning ini dengan jujur yang berkaitan dengan anti korupsi, teliti yang berkaitan dengan komitmen mutu, dan bertanggung jawab yang berkaitan dengan akuntabilitas. Dan saya pun membuat jadwal pembelajaran untuk tiap kelasnya yang nanti akan di-share atau diumumkan melalui LMS. Dengan adanya kegiatan sinkronus dan asinkronus dengan transparan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan nilai akuntabilitas. Insya Allah kegiatan ketiga ini akan dilaksanakan pada minggu kedua dan minggu ketiga di bulan Juli. Kegiatan keempat nanti akan adanya pelaksanaan metode blended learning dalam pembiasaan membaca Al-Quran pada kelas 7 di SMP 19 Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya menggunakan metode blended learning dengan tanggung jawab yang berkaitan dengan akuntabilitas dan berintegritas tinggi yang berkaitan dengan etika publik dalam menyampaikannya. Lalu setiap pertemuan adanya evaluasi. Jadi mengevaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam yang dilakukan dengan metode blended learning ini dalam pembiasaan membaca Al-Quran. Nanti saya akan mengumpulkan data dari hasil pembelajaran yang menggunakan metode blended learning guna mengevaluasi kembali dengan jujur yang berkaitan dengan etika publik dan transparan berkaitan dengan akuntabilitas dalam evaluasinya. Kegiatan keempat ini dilaksanakan pada minggu keempat bulan Juli sampai minggu 4 di bulan Agustus. Dan kegiatan kelima yaitu evaluasi hasil pembelajaran menggunakan metode blended learning dalam pembiasaan membaca Al-Quran di SMP Negeri 19 Kota Bandung. Yang pertama, pemberitahuan rencana pertemuan evaluasi hasil pembelajaran menggunakan metode blended learning dalam pembiasaan membaca Al-Quran dengan ramah dan sopan yang berkaitan dengan nilai etika publik dan tanggung jawab yang berkaitan dengan nilai akuntabilitas. Lalu
adanya rapat evaluasi hasil pembelajaran menggunakan metode blended learning dalam pembiasaan membaca Al-Quran, menjelaskannya dengan jelas yang berkaitan dengan nilai akuntabilitas, ramah dan sopan yang berkaitan dengan nilai etika publik, serta efisien yang berkaitan dengan komitmen mutu. Yang ketiga, adanya feedback, saran, dan kendala selama pembelajaran telah berlangsung. Nanti saya insya Allah akan menerima masukan baik kritik dan saran dari seluruh peserta rapat dengan cepat yang berkaitan dengan komitmen mutu dan bertanggung jawab yang berkaitan dengan akuntabilitas atas masukan yang diberikan. Kemudian menyusun laporan hasil evaluasi. Nanti saya akan membuat laporan yang telah dievaluasi dengan jujur, yang berkaitan dengan anti korupsi, teliti berkaitan dengan komitmen mutu, dan bertanggung jawab berkaitan dengan akuntabilitas. Dan yang kelima, nanti saya akan melaporkan hasil aktualisasi ini kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bagian kurikulum, pengawas pembina sekolah, dan pengawas guru pendidikan agama sekolah dengan jujur yang berkaitan dengan anti korupsi, ramah yang berkaitan dengan etika publik, dan bertanggung jawab yang berkaitan dengan nilai akuntabilitas. Insya Allah untuk kegiatan kelima ini akan dilaksanakan pada minggu keempat pada bulan Agustus sampai minggu ke-1 di bulan September. Kurang lebih 30 hari dalam mohon maaf, ini dilaksanakan pada minggu keempat bulan Agustus sampai minggu ke-1 di bulan September. Berikut timeline rancangan aktualisasi saya. Insya Allah nanti akan dimulai di minggu kedua secara keseluruhan. Nanti insya Allah akan dimulai pada minggu kedua di bulan Juli dan nanti berakhir di bulan September pada minggu ke-1. Roadmap-nya, gagasan ini akan dilaksanakan pada peserta didik kelas 7 SMPN 19 Kota Bandung dalam kurun waktu 30 hari kerja untuk mengoptimalisasikan pembiasaan membaca Al-Quran dengan metode blended learning menggunakan Zoom meeting. Karena sudah berhasil dilaksanakan pada peserta didik kelas 7, insya Allah nanti akan diperluas pelaksanaan gagasan ini pada kelas 8 dan 9. Dan untuk jangka panjangnya, karena sudah berhasil untuk melakukan pembiasaan membaca Al-Quran dengan metode blended learning menggunakan Zoom meeting, maka insya Allah pembiasaan ini akan terus dilaksanakan dan ini bisa menjadi saran saya juga kepada teman di instansi lain untuk dicobanya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizka atas paparan terkait rancangan aktualisasinya. Selanjutnya kepada Ibu Ida Suyanti selaku mentor untuk dapat memberikan penguatan dan dukungan terkait rancangan aktualisasi yang akan dilakukan oleh Ibu Rizka. Untuk Bu Ida, waktu kurang lebih 5 menit, disilakan Ibu, mangga. Terima kasih Ibu. Apa yang disampaikan Ibu Rizka memang itu adalah kenyataan yang dihadapi di SMP Negeri 19 Bandung. Di saat kita selalu memberikan kepada anak-anak itu adalah pembiasaan untuk baca Al-Quran dengan literasi. Namun tentu saja pembacaan Al-Quran ini tidak bisa dilaksanakan di saat keadaan pandemi seperti sekarang ini. Dan ini menjadikan satu optimalisasi kepada Ibu Rizka untuk bagaimana menggunakan sesuatu yang menarik sehingga anak-anak bisa mengikuti walaupun secara daring, sehingga muncullah gagasan dari anak supaya tidak bosan, muncullah ketidakoptimalisasi dalam pembacaan Al-Quran dengan metode blended learning ini. Kebetulan di sekolah juga ada learning management system yang kita punya dan
belum semuanya guru bisa melaksanakan itu. Sehingga, nah inilah momen yang paling tepat bagaimana Ibu Rizka bisa mengajak teman-temannya, khususon untuk guru agama ya, untuk bisa bagaimana mengajarkan pembacaan dengan menyenangkan tanpa bosan ya, dan ini akan menarik sehingga anak-anak tuh semuanya bisa mengikutinya. Dan optimalisasi yang ketiga juga nanti di sana akan berimbas kepada guru-guru yang lain, terutama untuk kelas 8 dan kelas 9. Nanti uji coba ini memang akan dilakukan di kelas 7. Kebetulan 19 juga ini sebagai sekolah penggerak yang nanti akan mencoba untuk Beriska bisa melihat kemampuan-kemampuan anak dengan klasifikasi sesuai kompetensinya dalam pembacaan Al-Quran ini. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kami sehingga kami bisa mengevaluasi yang dilakukan dari Ibu Rizka ini. Jadi apa yang jadikan isu itu adalah memang benar adanya kebosanan, kejenuhan ketika literasi digital ketika literasi ini menjadi kebosanan, akhirnya ada penurunan anak-anak untuk masuk ke dalam pembiasaan membaca Quran. Mudah-mudahan dengan tantangan teknologi ini menjadi jawaban bahwa hasil dari aktualisasi ini bisa bermanfaat dan anak-anak bisa senang sesuai dengan tujuan pelajar Pancasila bahwa anak-anak itu harus nyaman, senang dalam pembelajaran itu. Mungkin itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih atas penguatan dan dukungan yang diberikan kepada Ibu Ida untuk Ibu Rizka. Selanjutnya langsung saja kepada Ibu Retno selaku penguji untuk dapat memberikan saran dan arahan terkait rancangan aktualisasi yang akan dilakukan oleh Ibu Rizka. Waktu kurang lebih 15 menit, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Angel. Ya, selamat sore Ibu Ida Suryanti selaku mentor, juga selamat sore untuk Bu Rizka Desi. Sore. Ya, karena waktu sudah sangat mepet dengan azan maghrib ya, karena kebetulan rumah saya ini dekat masjid, jadi nanti kalau begitu azan maghrib pasti itu akan terdengar gitu ya. Saya berusaha ringkas saja yang saya ingin sampaikan, karena azan maghrib kan tinggal berapa ya, tinggal 10 menit ya, 11 menit lagi gitu. Baik, Bu Rizka coba saya, tapi sebelum ke sana ini secara umum saya mumpung ada Bu Mentor ini terkait dengan SKP. Coba dilihat di makalahnya Bu Rizka SKP-nya. Mohon maaf Ibu, untuk SKP-nya belum ada, tapi adanya penguatan kompetensi teknis bidang tugas bagi PNS Ibu. Beda itu beda. Yang saya maksud beda. Mengapa saya selalu menanyakan, dan ini memang belum ada ya semuanya tadi peserta, karena memang ternyata beberapa, saya nggak tahu, mungkin ini masalah persepsi saja ya kalau menurut saya Bu Mentor. Jadi SKP itu kan sasaran kinerja pegawai ya. Jadi SKP itu sasaran kinerja pegawai ya, sasaran selama 1 tahun ke depan dia itu bekerja di instansi itu mau mengerjakan apa saja gitu ya. Dan itu ditandatangani oleh PNS, kemudian diketahui oleh atasan langsung yang besok akan memberi nilai. Ya. Jadi kalau kemudian di penjelasan SKP itu ditulis karena saya masih 5 bulan, sementara SKP baru diterima akhir tahun, itu menurut saya ada mispersepsi di situ. Jadi kalau yang diterima oleh yang bersangkutan di akhir tahun itu nilai dari SKP. Dulu namanya DP3, mungkin Bu Rizka nggak tahu, tapi Bu Mentor saya yakin tahu. Dulu namanya DP3, itu kan diberikan pada akhir tahun. Sekarang namanya itu bukan DP3 tapi SKP. Begitu ya Bu ya? Ya. Kalau nilainya memang itu diberikan akhir tahun, tetapi SKP-nya sendiri, sasaran kinerja pegawai itu dilakukan oleh pegawai di awal tahun karena itu merupakan kontrak kerja dia. Gitu ya. Kontrak kerjanya pegawai yang bersangkutan kepada instansi di mana dia bekerja, dalam 1 tahun itu dia mau mengerjakan apa saja. Volumenya berapa, jenis kegiatannya apa. Nah itulah nanti yang akan dinilai oleh atasan langsung di akhir tahun, berupa penilaian hasil SKP. Apakah volume yang sudah ditentukan, sudah ditetapkan oleh yang bersangkutan itu tercapai tidak.
Misalnya volumenya targetnya 10, tapi sampai akhir tahun hanya tercapai 8. Berarti kan penilaian kinerjanya tidak maksimal. Dan pasti yang bersangkutan harus bisa menjelaskan mengapa tidak tercapai. Jadi menurut saya ini Bu Mentor, jadi SKP itu bukan tidak artinya disampaikan pada yang bersangkutan di akhir tahun itu kalau nilainya oke, ya nilai hasil atau nilai dari sasaran kinerja oke, tapi SKP-nya itu sendiri itu harus dilakukan oleh yang bersangkutan, ditandatangan oleh yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan harus tahu persis apa yang dia kerjakan, yang harus dia kerjakan dalam tahun itu sejak Januari sampai dengan Desember. Mengapa saya perlu menekankan ini? Karena saya sebagai penguji harus meyakini ya bahwa yang dikerjakan oleh Bu Rizka melalui aktualisasi ini dengan gagasan kreatif dan beberapa kegiatannya itu benar-benar termasuk dalam SKP-nya Bu Rizka. Kalau itu di luar SKP Bu Rizka maka tidak bisa dinilai. Ya, tidak bisa dinilai karena bukan pekerjaannya kok dikerjakan gitu kan. Misalnya nih SKP-nya Bu Rizka dari Januari sampai Desember itu kegiatannya ada 10 misalnya 10. Ya, atau 6 saja gampang, A B C D E F sampai F gitu. Tetapi aktualisasi kegiatan yang dilakukan Bu Rizka kali ini gitu ya. Itu dia termasuk H misalnya. Berarti kan sudah di luar dari SKP yang ditentukan. Ya. Jadi saya mohon nanti ini saran saya, SKP tetap harus dicantumkan dalam laporan aktualisasi. Karena itu yang bisa menunjukkan bahwa yang dilakukan aktualisasi itu memang benar-benar merupakan tugas dan fungsinya PNS yang bersangkutan. Bukan tugas fungsinya PNS lain yang dikerjakan oleh PNS ini gitu. Dan itu ditunjukkan dengan SKP untuk mengujinya. Gitu ya. Jadi nanti di dalam aktualisasi yang setelah off campus hampir 1 bulan lebih ya, tolong Bu Rizka konsolidasi, komunikasi, koordinasi dengan mentor, dengan atasan langsung, dengan kepala sekolah terkait SKP ini, gitu ya. Jadi ya mungkin mispersepsi bahwa SKP yang akan diterima Bu Rizka itu di akhir tahun sehingga karena masih 5 bulan bekerja belum bisa. Itu nilainya oke, tapi SKP itu kan singkatan dari sasaran kinerja pegawai. Sasarannya apa? Nah, itu Bu Rizka harus tahu. Yang itu yang ditandatangani oleh Bu Rizka gitu, di awal tahun. Kontrak kerjanya lah. Gitu ya. Itu terkait dengan SKP. Ini kan saya harus memahamkan itu. Waktunya sudah 5 menit lebih nih. Kemudian yang kedua, tolong Bu Rizka, saya ingin melihat di roadmap. Ini Ya, coba dibaca roadmap-nya. dalam jangka pendek yang direncanakan dalam aktualisasi ini 30 hari kerja ke depan, insya Allah gagasannya akan dilaksanakan pada peserta didik kelas 7 SMP di SMPN Kota Bandung untuk mengoptimalisasikan pembiasaan membaca Al-Quran dengan metode blended learning menggunakan Zoom meeting. Lalu nanti jangka menengahnya karena sudah berhasil, insya Allah sudah berhasil, nanti akan dilaksanakan pada diperluas lagi pada kelas 8 dan 9. Dan jangka panjangnya ketika ini berhasil, nanti insya Allah akan terus pembiasaan ini dilakukan ketika masih masa pandemi. Namun kalau misalkan sudah bisa masuk kembali seperti normal, mungkin akan langsung tatap muka pembiasaannya. Dan ketika pandemi ternyata berhasil dan nanti bisa menjadi saran saya juga kepada teman yang lain untuk mencobanya gitu Ibu di instansi yang lain. Baik, oke. Roadmap-nya seperti ini. Artinya roadmap itu apa sih? Maksudnya roadmap itu apa? Maksudnya roadmap ini sebagai acuan yang akan dikerjakan Ibu. Baik, peta jalan ya. Dia merupakan peta jalan kegiatan ya. Kemudian saya pengen lihat di tujuan. Ini
Ya. Ya, tujuannya apa nih? Yang pertama apa? Ya, yang pertama ini jadi membentuk ASN yang profesional dengan nilai-nilai aneka. Oke. Yang kedua, memperoleh pengalaman. Oke. Iya. Yang ketiga Yang sebagai ketiga penerapan. sebagai ya Ya. penerapan Jadi aktualisasi. tujuannya ada 3 ya untuk aktualisasi ya. Iya. Ya. Ada nggak tujuan yang nantinya untuk siswa, untuk orang tua siswa, untuk sekolah gitu ada nggak? Ada Ketika Ibu. dikaitkan dengan roadmap tadi loh. Ketika dikaitkan Ada. dengan roadmap tadi apa? Kira-kira tujuannya untuk siswa apa? Tujuannya untuk siswa, jadi nanti bisa membentuk siswa dalam pembiasaan membaca Al-Quran. Tujuannya untuk sekolah apa kira-kira kalau itu siswa sudah tercapai? Berarti tujuannya untuk sekolah bisa memperkuat atau melaksanakan terwujudnya dari visi misi sekolah Ibu Ya. yang berbasis religius. Itu yang diucapkan oleh Bu Rizka barusan itu tertuang di mana? Di bab berapa? Itu di bab 3 Ibu kalau salah. Coba diuji di bab 3 ada nggak yang diucapkan Bu Rizka tadi, ada nggak di bab 3 di bagian mana? Enggak ada Ibu, mohon maaf. Enggak ada. Iya, enggak ada. Jadi yang diucapkan itu harus ditulis ya. Oh iya, baik. Ya, yang ditulis juga harus dilaksanakan. Jadi tolong yang diucapkan itu ditulis gitu. Sudah betul, Bu Rizka sudah betul pemahamannya. Ketika tujuan aktualisasi dikaitkan dengan peta jalan yang dibuat tadi, maka untuk siswa adalah ini, sekolah ini gitu. Kenapa tidak dituangkan di sini? Ya. Kalau manfaat coba, manfaatnya apa? Manfaat aktualisasi. Manfaat aktualisasi ini jadi nanti Coba kan diklik kita bisa nggak? Ada ya nggak? Ada nggak tulisannya? ini ya. Mohon maaf Ibu. Nah, ini Ibu. Oke, itu manfaat ya. Ya. Di situ kan manfaat untuk siswa ada gitu ya, mengembangkan kualitas, kemudian pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan itu untuk siapa sih manfaatnya? Untuk siswa Ibu. Nah, kalau di manfaat ada untuk siswa, kenapa di tujuan tidak ada gitu ya? Itu tadi. Iya. Ya kan? Nah, oke. Jadi harus konsisten. Itu tadi tolong dilengkapi besok di laporan ya. Itu saran saya. Baik, Ibu. Kemudian baik, tujuan oke, SKP, role model. Jadi saya menyarankan Bu Rizka ini kerja di sini sudah berapa bulan? 5 bulan ya? Iya, 6 bulan. Ya. Selama 5 bulan bekerja itu punya idola nggak di situ? Sesama guru idola gitu. Punya nggak? Ada Ibu. Ya. Nah, tahu yang dimaksud dengan role model itu apa, tahu nggak? Jadi menurut pemahaman Rizka, jadi Rizka bisa lebih belajar melihat dari rekan Rizka untuk bisa diikuti gitu Ibu. Ya, punten, Mbak Angel ini dulu ya, break dulu ya, dengar azan dulu.
Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Sedikit lagi. Jadi tolong tuh nanti role model itu dituangkan ya di laporan nanti ya, saran saya ya, Bu Rizka. Karena Baik, itu menjadi apa semacam ya idola, contoh, teladan gitu kan. Ya yang pasti role model itu harapannya kan sudah beraneka lah, gampangnya gitu kan. Role model itu karena beliau sudah beraneka. Baik. Kemudian coba di isu-isu terpilih. Isu terpilihnya ada berapa? 5 atau 4? ada 3 Ibu. 3 coba. Ini Ibu. Ya. Belum optimalnya pembiasaan membaca Al-Quran. Selama 5 bulan bekerja di situ, Bu Rizka menganggap isunya hanya 3 atau sebetulnya isunya ada lebih dari 3 tapi hanya diambil 3. Ada 3 Ibu. Hanya 3 ini. Memang isunya real yang ada di alami di sekolah itu hanya 3 ini. Yang Rizka ketahui ya Bu. Oh gitu. Oke, baik. Berarti ya sekolahnya bagus ya. Sekolahnya bagus karena isunya hanya 3 dia gitu ya. Artinya memang isu yang perlu diangkat itu memang hanya 3 ini gitu ya, Bu Rizka ya. Tidak Ya, ada isu Ibu. yang lain ya. Yakin ya? Yakin Ibu. Baik. Kemudian penentuan belum optimalnya pembiasaan membaca Al-Quran ini caranya gimana? Dasarnya apa? Dilihat dari laporan anak-anak Ibu melalui LMS. Jadi yang mengumpulkan kan itu hanya berupa catatan Ibu ya. Oke. Padahal hanya berupa catatan tapi masih sedikit banget Ibu yang mengumpulkannya gitu. Ya, itu dari sisi membaca Al-Quran, gitu ya. Dari sisi Bu Rizka sebagai guru PAI, gitu ya. Iya, Guru baik. PAI-nya ada berapa, Bu? Guru PAI-nya ada 3. Oke. Apakah guru PAI yang lain sependapat dengan Ibu? Iya Ibu, Sudah sependapat. berkomunikasi? Sudah. Oh, oke. Kemudian kalau yang kedua, belum optimalnya dalam pemakaian LMS ini juga dasarnya apa? Dasarnya dilihat dari pemakaian LMS Ibu. Jadi guru-guru itu kan kebanyakan pada umumnya masih menggunakan LMS ini hanya misalkan metode perintah gitu, di situ suruh baca buku paket terus kerjakan tugasnya lalu upload, atau enggak memasukkan video pembelajaran, tapi itu pun juga belum optimal untuk video pembelajaran. Sedangkan di LMS sendiri ternyata banyak fitur-fitur yang bisa digunakan gitu Ibu dalam model pembelajaran. Ya. Kondisi ini sudah dikomunikasikan dengan kepala sekolah, dengan guru yang lain, dengan mentor gitu sudah belum? Dengan mentor insya Allah sudah, sama rekan PAI Ibu. Ya. Kemudian yang ketiga, prosesnya juga sama, sudah dilalui komunikasi dengan sesama guru yang lain gitu? Iya Ibu, Ya. sudah. Itu proses itu dituangkan dalam makalah enggak? Gimana Ibu? Proses penentuan identifikasi 3 isu ini yang seperti Bu Rizka ceritakan tadi, Iya. Dasarnya adalah saya sudah berkomunikasi dengan guru PAI yang lain, dengan mentor. Itu diceritakan, ditulis dalam makalah tidak? Oh, tidak Ibu, Ya. tidak diceritakan. Menurut Bu Rizka itu sebaiknya ditulis atau tidak? Untuk melengkapi dan menguatkan sebaiknya ditulis Ibu. Oke, jadi tolong di laporan besok ditulis ya, ditambahkan itu. Karena kalau tidak, orang awam seperti saya yang hanya membaca langsung di ini akan beranggapan bahwa ini tuh pendapat pribadinya Bu Rizka, gitu. Betul nggak? Iya. Pendapat pribadi karena saya tidak membaca ada proses komunikasi dengan guru lain, tidak ada proses komunikasi konsultasi dengan mentor untuk menentukan isu ini, gitu kan, di makalah nggak tertulis. Jadi saya bisa punya persepsi seperti itu. Padahal isu yang diangkat atas nama atau terkait dengan sekolah itu tidak boleh merupakan pandangan pribadi. Dia memang harus real nyata di situ, ya. Tidak harus observasi atau survei berapa sampling, berapa responden, tidak. Tetapi dengan cara tadi berkomunikasi dengan dosen yang dengan guru yang lain itu juga bisa bahwa itu bukan pendapat pribadi, gitu ya, Bu Rizka ya. Baik Ibu. Ya, Iya. jadi tolong ditambahkan di situ.
Kemudian coba di tabel matriks rancangan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan Ibu. Ya, oke. Konsultasi kepada kepala sekolah. Tahapan ini kan kegiatannya konsultasi. Tahapannya apa? Sebelum konsultasi apa saja yang dilakukan? Sebelum konsultasi, Rizka menyiapkan bahan paparan yang akan dijelaskan kepada mentor Ibu. Mana? Kemarin Di sini di sebelah mana tulisan itu? enggak dimasukin Ibu. Hah? Enggak dimasukin, di sini langsung menyampaikan rancangan metode gitu. Jadi Ya. tidak dimasukkan sebelumnya, persiapan sebelum. Sebaiknya dituliskan tidak? Dituliskan Ibu untuk menguatkannya lebih Oke. detail. Oke. Kemudian outputnya apa? Output dari kegiatan ini? Outputnya nanti ini kan yang kemarin juga sudah konsultasi ya, jadi Ibu outputnya kepala sekolah alhamdulillah sudah mengetahui gitu Ibu terkait rancangan aktualisasi saya. Di sini mana? Di sebelah mana tulisan itu? Di sebentar. Nah. Biar gampang matriksnya aja deh, coba matriks rancangan yang di makalah itu aja. Tapi nanti ke depan di seminar hasil itu yang ditulis di PPT harus sama dengan yang di makalah ya, nggak boleh beda. Oh ya baik Ibu. Karena PPT itu hanya alat bantu ya. Yang kita nilai itu makalahnya. PPT itu hanya alat bantu presenter menyampaikan gitu ya. Jadi ini misalnya satu nih, konsultasi kepada kepala sekolah. Ini kan tahapannya apa? Menyampaikan ini langsung rancangan. menyampaikan, iya. Ya. Ada sebelum disampaikan rancangan itu ada proses penyusunan rancangan tidak? Iya betul Ibu ada. Ya. Perlu ditambahkan di sini enggak? Perlu Ibu. Oke. Kemudian outputnya adalah pengetahuan kepala sekolah akan pembuatan metode pembelajaran blended learning untuk pembiasaan membaca. Pengetahuan kepala sekolah akan pembuatan metode. Bisa diringkas enggak kata-kata ini? Output itu apa sih? Output itu hasil ya. Dia kan kalau output hasil itu kan sebaiknya merupakan kata benda pada umumnya, gitu ya. Jadi kalau di sini misalnya tahapannya tadi ya, tahapan sebelum menyampaikan rancangan kan menyusun bahan rancangan, gitu ya, menyusun desain rancangan metode. Outputnya adalah rancangan metode, gitu ya. Ya, betul. Kalau tahapannya menyampaikan rancangan metode kepada kepala sekolah itu outputnya apa? Berarti pengetahuan kepala sekolah bla bla. Saya jadi bingung tuh membaca ini, nyambungnya antara output dan tahapan itu saya jadi bingung terus terang. Kepala sekolah mengetahui. Oke, bisa nggak outputnya diringkas yang lebih seperti itu? Bisa. Jadi Ibu. enak bacanya. Oh kegiatannya ini, tahapannya ini, outputnya ini. Kegiatan ini, tahapan lagi yang kedua adalah ini, outputnya ini. Ya. Baik Ibu. Kemudian keterkaitan dengan apa? Ini keterkaitan. Tulisannya hanya keterkaitan saja ya? Iya. Sebenarnya dimaksud keterkaitan dengan apa nih? Nilai aneka Ibu. Ya, kenapa tidak dituliskan di sini? Keterkaitannya titik-titik dengan apa gitu di kolom ini, di judul kolom? Mohon maaf Ibu ya, lupa. Baik. Oke, jadi penyampaian pembuatan metode pembelajaran ini dengan jujur, anti korupsi, jelas, akuntabel, dan apa ini ramah, etika publik. Coba kaitan dengan nilai-nilai aneka dicermati ulang ya, dicermati ulang ya. Ya, tidak salah, karena tidak ada yang salah dan benar, hanya tepat atau enggak gitu aja, ya, dicermati. Kemudian ini kontribusi terhadap visi misi organisasi. Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi. Visi ke-1. Visi itu ada berapa? Maksudnya visinya satu Ibu, cuman ada indikator dari visi tersebut. Ya, kalau
misalnya orang awam baca terhadap indikator visi ke-1 gitu ya. Berarti kan visinya ada lebih dari 1. Iya, betul. Betul nggak? Betul, Bu. Ya. Yaitu terwujudnya lulusan bla bla bla. Lah, visi kedua nanti apa gitu. Kalau terkaitan dengan misi tercantum di sini nggak? Visi ada, Ibu. Ada yang Coba, tercantum. coba mana tunjukkan. Kegiatan ini saja. Kegiatan seperti ini. meminta ini feedback. Ya, bukan yang atas tadi, yang atas. Ini kan sudah Yang tahapan atas. kegiatan yang lain. Tahapan kegiatan Ini yang tadi tuh masih di tahapan yang sama. masih Ibu, ini kan kegiatan ke-1 setelah menyampaikan, kemudian mendapatkan feedback. Enggak, belum. Maksud saya segini, dengarkan dulu, coba. Baik. Tahapannya kegiatan 1, ini kegiatan 1, ya, konsultasi. Tahapannya menyampaikan rancangan, oke. Iya. Menyampaikan rancangan itu untuk mencapai visi ke-1. Tadi kan katanya kurang tepat, karena visi hanya 1, gitu kan? Iya, Ibu. Ya, terus menyampaikan rancangan metode ini itu sesuai dengan punya keterkaitan dengan misi keberapa? Ada keterkaitan dengan misi enggak? Sebentar, Ibu. Misi ke-4 menerapkan pengelolaan sekolah melalui sistem informasi. Ya, di sini ada enggak? Tertulis enggak? Enggak, Ibu. Ya, sebaiknya dilengkapi enggak? Iya, Ibu. Baik. Oke, ya. Kemudian penguatan nilai organisasi. Kegiatan ini memperkuat organisasi dengan menghasilkannya peserta didik yang memiliki kompetensi spiritual dan seterusnya. Ini masuk coba di bab 1 makalah nilai organisasi. Ada enggak? Tercantum enggak? Ini sesuai enggak? Yang dituliskan tadi oleh Bu Rizka sesuai dengan nilai organisasi ini enggak? Oh ini Ibu, jadi nilai organisasi itu ada masuk tujuan sekolah sama sasaran apa ya ini namanya, sasaran sekolah gitu Ibu. Jadi saya kan ngambil dari kedua itu, ini lupa nggak dilengkapi Bu nilai-nilai organisasinya. Oke. Nilai organisasi dengan tujuan organisasi itu sama atau berbeda? Sama itu Bu, soalnya kan Rizka nanyain terkait tujuan organisasi, nilai-nilai organisasi, katanya sama dengan tujuan sekolah. Oh gitu. Jadi tujuan organisasi itu sama dengan nilai organisasi, yakin ya? Iya Ibu, karena nanyain. Oke, coba nanti dicermati lagi ya. Di aktualisasi saya nggak bisa menjelaskan detail ya. Dan saya tidak bisa juga menyampaikan ke Bu Rizka bahwa tahapan kegiatan maupun kegiatan yang sudah dirancang Bu Rizka itu sudah tepat atau belum. Saya hanya mengambil salah satu tadi di depan. Ya, tolong nanti waktu aktualisasi dicermati ulang bersama dengan mentor, ya, atau atasan langsung atau siapapun lah ya, terkait dengan itu, gitu ya. Jadi apa yang ditulis di depan ini itu harus sama dengan yang di belakang dan sebaliknya. Yang di belakang tadi di matriks. Coba di matriks tadi apa keterkaitan dengan organisasi? Tercantum tidak di bab 2 ini? Itu kan? Iya. Ya. Itu ya, itu catatan saya. Baik. Jadi tolong dilengkapi. Itu saja saya rasa cukup. Silakan Bu, saya kembalikan Bu Angel. Makasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Retno atas saran dan masukannya. Mungkin Bu Rizka mau closing statement atau memberikan tanggapannya. Baik, Ibu, terima kasih. Ibu Retno, insya Allah nanti saya akan memperbaiki makalah yang telah saya buat sesuai dengan arahan yang telah Ibu berikan. Insya Allah nanti dilengkapi dengan lebih baik lagi berkomunikasi dengan khususnya Ibu Ida selaku mentor. Ya, baik. Terima kasih Bu Rizka.
karena waktu kita juga sudah selesai untuk seminar rancangan aktualisasi pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Ida Suyanti yang telah hadir pada seminar rancangan pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Retno Setiawati yang dari pagi tadi juga udah telah hadir untuk menjadi penguji, dan Ibu Rizka juga terima kasih. Mungkin saya tutup seminar pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida, terima kasih Bu Rizka, Mbak Terima kasih Bu Angel. Ida, Saya izin terima leave kasih ya. Bu Rizka. Oke. Izin end meeting ya, Ibu-ibu. Baik Ibu.